Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Wincy Mandagi. Saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya 7 ayat 1-9. Dan di saat ini saya akan membacakan ayatnya yang keempat A. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap kita pasti pernah mengalami ketakutan. Ketakutan karena masalah-masalah dalam keluarga, sakit penyakit, karir, masa depan, bahkan pun karena bencana. Tetapi yang membedakan kita adalah bagaimana cara kita untuk menguasai diri terhadap rasa takut yang melanda. Karena ada pula orang yang tidak mampu untuk menguasai dirinya dan tenggelam dalam rasa ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan tidak hanya dialami oleh orang-orang dunia. Kita orang Kristen pun seringkali ditimpa oleh rasa takut. Bahkan Nabi Elia pun yang diurapi oleh Tuhan pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam Alkitab dituliskan bahwa Elia telah berhasil membunuh 450 orang Nabi Baal. Tetapi ketika ia digertak seorang wanita, Isabel, ia pun merasa ketakutan yang luar biasa. Tetapi pada akhir kisah, Nabi Elia tetap kuat karena Tuhan selalu meneguhkan hatinya. Saudaraku, Tuhan Yesus pun pernah mengalami ketakutan ketika ia menghadapi cawan dosa. Sampai ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dalam Matius 26 ayat 38. Tetapi kekuatan dari Bapa yang mampu membuat Tuhan Yesus bertahan, mengalahkan rasa takutnya, karena ia tahu dia harus menggenapi rencana Bapa untuk penebusan dosa umat manusia. Filipi 2 ayat 8-9 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku, ketika kita mengalami ketakutan, pasti Tuhan akan selalu menguatkan kita dengan firman-Nya. Oleh sebab itu, ketika kita dikuasai oleh rasa takut, marilah kita mencari firman Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, karena di sanalah satu-satunya sumber kita untuk memperoleh kekuatan. Dalam pembacaan kita pun saat ini, ketika Raja Ahaz mendengar bahwa Raja Aram hendak menyerang dan sudah berkemah di wilayah Efraim, Yesaya 7 ayat 2, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Itulah sebabnya melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa ketika kita diserang oleh rasa ketakutan dan kecemasan, marilah kita mencari Tuhan, memandang Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kita kekuatan, dan Tuhan selalu berada di pihak kita. Pada mulanya Tuhan memang sudah memberikan kita roh kekuatan, tetapi kita yang tidak mampu untuk memelihara roh tersebut, sehingga kita dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Jadi agar kita kembali memperoleh roh kekuatan tersebut, maka kita harus kembali percaya sungguh-sungguh kepada janji firman Tuhan. Karena dalam Yesaya 7 ayat 9b berkata, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jadi seberat apapun pergumulan kita, tantangan di hadapan kita, bencana alam yang sering terjadi saat ini, janganlah kita takut. Tetaplah bersandar kepada Tuhan,
karena Tuhan pasti memberikan kekuatan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang selalu baik dalam hidup kami, Bapa yang selalu memberikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu saat ini yang memberikan kami penguatan iman, di mana kami harus tetap meneguhkan hati dan tetap tenang di saat mengalami pergumulan dan tantangan. Karena kami yakin Tuhan selalu ada di pihak kami. Tuhan akan selalu menolong, menopang kami dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Mungkin di antara kami saat ini yang mendengarkan renungan ini, ada yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan, karena masalah ekonomi keluarga, masalah karir, sakit penyakit, bahkan pun ancaman dari bencana alam karena pergantian cuaca. Tuhan kiranya terus memberikan kami kekuatan, kemampuan, iman yang kuat, agar kami tidak dikuasai oleh rasa ketakutan, melainkan kami akan selalu memandang Yesus, mencari kebenaran firman dalam Alkitab, yang kami yakin dalamnya memberikan kami kekuatan, ada pengharapan, iman dan kasih, sehingga kami akan tetap hidup tenang dan damai walaupun di tengah pergumulan dan tantangan. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan akan selalu menguatkan kami, dan akan menjadi benteng perlindungan kami. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.